Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali, saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan kembali untuk menjawab request dari teman-teman semua, yaitu tentang cinta Brian dengan Zoe Abbas yang sepertinya memang sudah ditunggu-tunggu oleh para Jinzo lovers. Dan kira-kira apa yang akan kita bahas? Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya jadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang cinta Brian dan Zoe Abbas. Jadi ada request yang meminta saya supaya membacakan, kira-kira gimana ini Bang Adit, apakah kedepannya cinta Brian dan Zoe Abbas akan masih diterpa oleh huru hara ataupun juga tentang hal-hal miring lainnya. Wah, ini cukup menarik untuk kita bahas ya. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditx_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Jadi di beberapa waktu yang lalu saya juga sempat live YouTube yang membahas tentang cinta Brian dengan Zoe Abbas, dan ternyata masih banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, dan salah satunya akan saya cicil tentang apakah akan ada huru hara lagi di waktu dekat ini ataupun bagaimana hubungan dari mereka berdua. Saya akan coba membacakan dengan media kartu tarot ini. Jadi untuk pertanyaan yang lainnya yang belum saya jawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya harus membagi-baginya dengan request-request yang lainnya. Apalagi ini sudah memasuki akhir bulan, jadi akan ada ramalan asmara untuk setiap zodiak juga. Jadi buat teman-teman yang kira-kira penasaran tentang asmaranya, zodiaknya apa, langsung saja cek di video saya yang selanjutnya ya. Karena setelah ini kemungkinan saya akan mulai untuk menghajar dengan ramalan asmara setiap zodiak. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini ada kartu The Fool ya. The Fool ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun kartu utama, dan ini yang menarik adalah kartu yang berada di urutan terdepan ya. Jadi di tumpukan kartu tarot, setiap kartu itu memiliki urutan ataupun angka ya di atas ini. Jadi The Fool ini termasuk yang paling depan. Nah, di kartu yang pertama ini saya melihat akan masih banyak orang-orang yang termakan ataupun juga akan banyak sekali ya yang sangat percaya, kemudian tiba-tiba ada yang beralih dengan argumen-argumen lain. Meskipun awalnya dia itu memiliki pendirian A, tiba-tiba dia itu beralih ke pendirian B. Itu ada saja hal semacam itu, dan itu berlaku untuk para penonton setiap buku harian seorang istri ataupun juga para fans ya dari Jinzo. Jadi sepertinya semakin kesini mungkin akan semakin banyak orang yang termakan seperti itu. Tapi ya itu tadi, kembali ke ini ya, kembali ke diri sendiri. Apakah dia akan benar-benar mempercayai ataupun juga meyakini dengan statement-statement dari berita-berita ataupun juga dari beberapa mulut ke mulut ya, yang sebenarnya itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang sering saya bilang, kalau misalkan ada berita yang agak meragukan ya, kalau misalkan para fans sendiri pastinya memiliki sebuah keyakinan sendiri. Kira-kira ini apakah benar dengan sesuai ini ya, sesuai harapannya ataupun juga minimal sedikit nyerempet dengan kebenaran.
dia pastinya memiliki sebuah argumen sendiri, memiliki sebuah pemikiran sendiri. Kalau misalkan itu agak menyimpang dari pemikirannya, pastinya dia itu pasti akan lebih mawas diri, kemudian juga akan lebih melihat situasi dan kondisi yang kira-kira akan gimana ini. Jadi tidak akan termakan begitu saja. Tapi ya yang namanya berita ya, kadang kalau misalkan terlalu sering didoktrin gitu, terlalu sering mendengar hal-hal semacam itu, lama-lama juga akan bisa teracuni juga. Tapi saya yakin di sini masih akan ada teman-teman yang masih memiliki pendapat sendiri, masih yakin dengan harapannya. Ingat ya, harapan bukan halu ya. Harapan sama halu itu berbeda. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini muncul kartu The Tower ya. Minimal ada sesuatu yang menarik di sini ya. Kartu The Tower ini adalah salah satu dari kartu mayor lagi. Jadi sudah ada dua kartu utama yang muncul, The Fool dan yang kedua adalah The Tower. Terlihat di sini mungkin agak menyeramkan ya. Ada menara yang tersambar petir dan di bawahnya itu ada orang-orang yang berjatuhan. Di kartu yang kedua ini saya lihat sepertinya akan mulai sedikit nampak ya beberapa mungkin kebenaran, bisa dibilang kebenaran, ataupun juga ada kisi-kisi yang muncul tentang cinta Brian dan Zoe Abbas. Di sini lebih kepada bisa dibilang kepercayaan dari para fans itu mulai agak terlihat, mulai ada secercah harapan, ataupun juga ada beberapa hal yang membuat para fans Shinzo lovers itu semakin percaya, oh ternyata cinta Brian dan Zoe Abbas itu memang saling cinta satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, meskipun dihajar dengan beberapa huru-hara seperti yang saya bilang tadi di kartu yang pertama. Sepertinya akan mulai banyak huru-hara lagi, akan dihajar lagi dengan berita-berita yang masih belum jelas asal-usulnya, dan ternyata cukup banyak orang yang percaya dan juga bisa beralih kepada pendapat yang lain. Tapi di sini saya juga melihat akan mulai nampak beberapa kisi-kisi, akan mulai nampak beberapa petunjuk yang membuat para fans itu, khususnya para fans Shinzo lovers itu akan semakin melihat bahwa oh ternyata cinta Brian dan Zoe Abbas itu kayak gini. Ternyata mereka itu memiliki perasaan yang spesial, bukan hanya sekedar lawan main, tapi kayaknya mereka sudah saling menyayangi satu sama lain. Tapi di kartu yang kedua ini sebenarnya lebih menitik beratkan kepada mulai nampak beberapa petunjuk, mulai nampak beberapa kisi-kisi yang ditampilkan oleh orang yang bersangkutan. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Goro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini berarti nanti sebagai kartu penutup. Di sini muncul Ace of Cups ya. Ace of Cups ini berbeda dari dua kartu yang tadi karena ini adalah kartu minor. Bisa dibilang ini adalah kartu pendukung. Di sini terlihat ada sebuah tangan yang sedang mengangkat sebuah cawan ataupun cups di sini ya. Ada airnya juga, dan di sini ada lambang burung juga. Di kartu yang ketiga ini saya lebih melihat bahwa harapan kemudian doa dari para fans sepertinya akan semakin kencang nih. Karena di kartu yang pertama tadi seperti memberikan petunjuk bahwa kayaknya kalau misalkan cuman mendukung ataupun juga tidak memberikan doa juga itu sama juga bohong. Jadi kayaknya akan makin banyak teman-teman yang mungkin temennya juga diajak, ini kayaknya mereka cocok loh, yuk kita jodohkan, yuk kita dukung, kita berikan doa yang terbaik untuk cinta Brian dan Zoe Abbas. Jadi kayaknya cinta Brian dan Zoe Abbas itu secara tidak langsung juga mempersatukan
dan juga memberikan efek positif kepada para penontonnya. Dari yang nggak kenal kemudian jadi kenal, dari yang penonton misalkan dari Sabang kemudian berhubungan dari sampai Merauke itu ketemu di dunia maya, saling membicarakan, saling mendukung, itu juga menjadi sisi positif. Itu berarti kan efek dari Cinta Brand dan Zoe Abbas itu sangat luar biasa. Itu adalah salah satu efek positifnya. Bisa jadi kalau misalkan besok mereka benar-benar mempublish hubungan mereka, atau minimal mereka itu bisa bekerja sama lagi dalam sebuah project, itu juga bisa membuat semangat dan juga antusiasme para penonton itu semakin menggebu-gebu, dan pastinya itu juga berdampak positif untuk kalian semua dan juga yang didoakan ataupun dari Cinta Brand dan juga Zoe Abbas. Nah, apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah keluar ini, memang di kartu yang pertama tadi seperti menunjukkan bahwa akan mulai banyak huru-hara yang muncul lagi, dan seperti menunjukkan bahwa kayaknya Cinta Brand dan Zoe Abbas itu tidak akan gampang ya, tidak akan gampang untuk diberikan waktu untuk menghela napas, itu kayaknya enggak, khususnya para fans Shinzo ya. Kalau misalkan mereka berdua kayaknya ya itu tadi, kita sudah pernah membahasnya bahwa karakter dari Zoe Abbas sendiri adalah Narimo ing Pandum. Dia itu benar-benar menerima apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Menerima itu juga ini ya, bukan kemudian pasrah gitu aja nggak ngelakuin apa-apa, itu enggak, tapi dia itu benar-benar oh ternyata keadaannya saat ini seperti ini, kemudian dia meresponnya supaya menjadi sesuatu yang positif. Nah, bagusnya itu seperti itu. Dan kemudian di kartu yang kedua muncul kartu The Tower. The Tower ini seperti menunjukkan bahwa akan mulai nampak sesuatu yang menjadi petunjuk untuk para Shinzo lovers, dan ini lebih kepada sesuatu yang positif karena didukung oleh kartu yang ketiga. Kartu yang ketiga ini seperti air yang mengalir. Jadi kalau misalkan memang dari atas itu adalah sesuatu yang baik, ke bawahnya itu juga nantinya akan menjadi sesuatu yang baik juga. Ingat ya, kalau misalkan air yang kotor ataupun air yang mungkin terkontaminasi, supaya bisa menjadi air yang jernih melalui proses yang sangat panjang, melalui bebatuan ya, melalui apapun gitu ya, ada tahap-tahapnya, ada fase-fasenya supaya menjadi jernih. Mungkin kalau teman-teman yang IPA gitu ya, ataupun dulu zaman sekolah itu kan ada itu proses pemurnian air atau penjernihan air, itu melalui proses yang cukup panjang ya. Jadi bisa diibaratkan Cinta Brand dan Zoe Abbas itu seperti itu. Dia itu kalau misalkan ingin menjadi sesuatu yang baik, pastinya akan melewati rintangan semuanya ya. Jadi kalau misalkan mereka bisa tahan, mereka bisa melewatinya dengan baik, saya rasa mereka itu akan bisa mengambil buah dari kerja keras mereka dan juga dari kesabaran para fans juga ya. Jadi di sini sebenarnya banyak sisi positifnya sih. Positifnya adalah kalau misalkan kita sudah tahu oh mungkin ada banyak huru-hara di kemudian hari, jadi teman-teman sudah siap. Kalau misalkan oh huru-hara biasalah, nggak usah terlalu diambil pusing, nggak usah terlalu dipikirkan banget, lebih baik tetap mendukung, tetap doakan yang terbaik untuk mereka, karena saya yakin teman-teman semua nggak cuma ngefans tapi juga mendoakan yang terbaik untuk artis atau public figure idola kalian tersebut ya. Jadi semoga apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman harapkan untuk idola kalian bisa didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan jalan yang terbaik juga. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Esgoro mohon undur diri, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.